Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya yang ada di mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia dengan kode mata kuliah kita PDGK 4109. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi pada sesi TUEP yang keempat ya. Tidak terasa kita sudah memasuki sesi yang ke-TUEP keempat pada minggu ini. Sesuai dengan kontrak kuliah kita, berarti bahwa pada sesi TUEP yang keempat, kita bakal membahas modul berapa? Iya, modul 5, dengan judul modul Hakikat Sastra Indonesia. Kompetensi yang dapat dan potensi khusus yang dapat Bapak Ibu capai pada modul keempat, pada modul kelima, pada sesi TUEP keempat ini adalah pertama adalah menjelaskan konsep sastra. Yang kedua adalah menjelaskan konsep sastra anak. Yang ketiga menjelaskan unsur pembentuk karya sastra. Jadi ada 3 kompetensi khusus yang dapat Bapak Ibu semua dapat capai pada sesi TUEP yang keempat ini. Untuk lebih jelasnya, maka saya bakal men-screen ya materi kita pada pagi hari ini. Kita mulai dengan pada hakikat sastra Indonesia. Jadi sebagai guru bahasa Indonesia, Bapak Ibu semua dalam mata pelajaran ya, nanti kan Bapak Ibu semua ini sudah mengajar, dan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, Ibu tidak hanya mengajarkan tentang teori, akan tetapi juga mengajarkan tentang sastra Indonesia khususnya. Mengenai sastra, apa sih yang ada di pikiran Ibu tentang sastra? Ada apa saja di dalam sastra? Itu biasanya ada novel, ada puisi, ada pantun, ada legenda, ada hikayat. Nah, sekarang saya mau menanyakan tentang novel. Bapak Ibu sudah tahu yang pernah membaca novel Siti Nurbaya karya Mirari Siregar? Itu termasuk karya sastra Indonesia. Ayo, apalagi novel-novel yang terbitan dari Indonesia, apalagi ada yang tahu? Ada yang tahu karyanya Sultan Takdir Ali Syabana? Apa judulnya? Layar Terkembang. Nah, itu merupakan sastra terbitan dari Indonesia. Ada kalau kayak Mara Rusli, nama pengarangnya ada Sutarji Kaumbahri, ada Sapardi Djoko Damono, itu pengarang puisi, dan pengarang novel juga. Jadi kita pada kesempatan kali ini membahas mengenai sastra Indonesia, seperti kompetensinya tadi, menjelaskan konsep apa itu sastra, menjelaskan konsep sastra anak, karena ini adalah capaian di PGSD, artinya Bapak Ibu harus mengenal dan harus tahu apa saja yang termasuk ke dalam sastra anak. Jadi jangan salah nanti memberikan materi. Nanti materinya tidak cocok untuk anak SD, malah cocok untuk anak SMP ataupun SMA. Lalu kita membahas mengenai unsur membangun pada karya sastra, ada unsur intrinsik, jelasnya, dan unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar dari karya tersebut. Oke. Ini saya besarin dulu ya. Nah, ada 4 hal penting dalam pengertian sastra dan sastra anak di sini. Kita masuk dulu ke pengertian sastra. Ibu Bapak semua silakan dibuka modul 5 pada halaman 5.3 sambari saya mendengarkan penjelasan saya, Bapak Ibu bisa melihat modul. Ada pengertian sastra, ada mengenai pengertian ilmu sastra, ada yang namanya sastra Indonesia dan sastra anak. Jadi yang dikatakan sastra adalah hasil
kegiatan kreatif manusia yang dituangkan ke dalam media bahasa baik lisan maupun tulisan. Saya ulangi lagi. Hasil kegiatan kreatif manusia yang dituangkan ke dalam media bahasa baik lisan ataupun tulisan. Nanti saya akan disimpulkan ya. Yang kedua adalah ilmu sastra. Ilmu sastra adalah ilmu yang menyelidiki tentang karya sastra secara ilmiah dengan berbagai gejala dan masalah sastra. Poin yang ketiga adalah sastra Indonesia. Yang dikatakan sastra Indonesia adalah kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang bahasa akarnya adalah bahasa Melayu. Jadi yang dikatakan sastra Indonesia seluruh karya sastra yang menggunakan bahasa Indonesia yang pada akarnya terdahulu adalah menggunakan bahasa Melayu dikatakan sebagai sastra Indonesia. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang kita bahas karena Bapak Ibu semua, adalah sastra anak. Ini harus dipahamin ya. Sastra anak adalah karya seni imajinatif, dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa, baik lisan maupun tertulis, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak pula. Jadi ada beberapa poin penting di sana. Karya seni yang imajinatif, yang adanya imajinasi, artinya mempunyai unsur estetis atau keindahan di sana. Jadi karya sastra anak itu harus ada dia imajinasinya, harus ada mempunyai unsur keindahan di dalamnya. Yang berdominan atau dominannya menggunakan baik itu lisan maupun tulisan, secara khusus harus mudah, harus dapat dipahami oleh anak-anak. Biasanya sih harusnya berisikan tentang dunia anak-anak. Nah, itulah yang dikatakan yang namanya sastra anak. Dari 4 pengertian penting ini, dari pengertian sastra, ilmu sastra, sastra Indonesia, dan sastra anak, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke poin selanjutnya ya. Nah, ini ada masih tentang ulasan yang tadi. Kita lebih ke dominan ke bagian sastra anaknya ya. Bahasanya mudah digunakan, pola kalimatnya pendek, ceritanya mudah dipahamin. Nah, baik itu bentuknya prosa atau cerita, baik itu cerpen, komik, puisi, atau drama, itu bahasanya harus bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh anak-anak. Pola kalimatnya pendek, ceritanya mudah dipahami, mempunyai pesan moral untuk anak-anak. Jadi bukan hanya sekedar hiburan, akan tetapi bisa diambil amanatnya. Nah, ada yang ingat itu kayak cerita Ipin dan Upin itu berbentuk cerita kartun, akan tetapi di dalamnya banyak pesan moral untuk anak-anak. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sederhana, mudah dipahamin. Pola kalimatnya tidak sepanjang untuk film-film orang dewasa. Ceritanya pun mudah dipahamin. Nah, itulah yang dikategorikan dengan sastra anak. Ini ada ciri-ciri sastra anak menurut Saromvoet dalam Santosa di tahun 2003 pada modul halaman 8.4, yaitu ada 3 ciri sastra anak. Yang pertama adalah unsur pantangan, adanya unsur pantangan. Yang kedua, sajian dilakukan dengan gaya secara langsung, adanya fungsi terapan. Jadi yang dimaksud dengan unsur pantangan di sini adalah
bahwa dalam menentukan tema dan amanat sastra anak ada hal-hal yang harus dihindari. Yang dihindari apa? Contohnya adalah seperti permasalahan tentang menyangkut seks. Itu sangat tidak boleh ada dalam cerita anak. Masalah percintaan, balas dendam, kebencian. Terus apalagi yuk? Iya, kita tidak boleh berprasangka buruk. Apalagi kira-kira? Iya, tentang kayak kebencian, tentang kayak balas dendam, kematian. Nah, itu menurut Sarumpait, hal ini tidak boleh ada di dalam karya sastra anak. Ini yang dikatakan dengan unsur pantangan tadi. Yang ada di TV, bagaimana? Oh, ada yang bertanya barusan, bagaimana kalau ceritanya tentang bawang putih, bawang merah, Bu? Bawang putih, bawang merah ya. Bawang putih, bawang merah di dalamnya ada unsur kekerasan ya. Akan tetapi di sana ada yang namanya kemenangan tokoh protagonis. Ada yang tahu tokoh protagonis itu apa? Iya, itu adalah artinya tokoh peran baiknya. Di sana, walaupun di film atau cerita, kan banyak difilmkan juga ya, cerita bawang putih, bawang merah, atau kalian Bapak Ibu semua membacanya dalam bentuk cerita, ada ceritanya bawang putih dan bawang merah, ada tokoh jahatnya Ibu Tiri yang berlaku jahat kepada si bawang putih. Kata Ibu tadi, tidak boleh yang namanya ada unsur kekerasan di sana. Nah, di sini perbedaannya adalah ada unsur kemenangan dalam tokoh protagonisnya. Jadi akhir atau ending dalam cerita adalah kemenangan dari tokoh protagonisnya. Maka itu tidak apa-apa. Masih ada lagi seperti kayak Cinderella, Putri Salju, Legenda Rawa Pening. Itu semua ada menampilkan unsur kekerasan. Akan tetapi di sini ada unsur kemenangan dari tokoh protagonis atau endingnya itu ada happy ending, berakhir bahagia dengan tokoh protagonisnya itu bahagia di akhirnya. Yang kedua, sajiannya dilakukan dengan gaya secara langsung. Maksudnya di sini adalah dalam sajiannya cerita dideskripsikan secara singkat dan langsung menuju pada sasaran. Artinya, kalau ada pun pemaparan sifatnya dinamis dalam ruang lingkup permasalahan yang tetap dalam satu sajian. Jadi, dengan begini, contohnya watak atau penokohan itu bisa langsung ditebak oleh anak. Oh, ini orang baik, ini yang tokoh baiknya. Oh, wataknya lemah lembut. Oh, yang ini adalah ini yang suka curang, artinya ini tokoh antagonisnya. Jadi anak-anak langsung mengetahui. Jadi pendeskripsian perwaktakan di dalam sastra anak itu dilakukan dengan gaya secara langsung. Digambarkan kalau tokoh si A adalah tokoh baik. Yang ketiga adalah fungsi terapan. Bahwa dalam sastra anak, sajian cerita yang ditampilkan harus bersifat informatif dan mengandung unsur-unsur yang bermanfaat, baik sebagai pengetahuan umum maupun keterampilan khusus. Saya ulangin kembali, biar Ibu lebih mengerti dan paham. Nah, sambil bari dibuka ya modulnya, sembari mendengarkan saya memaparkan bahwa dalam sastra anak, sajian cerita yang ditampilkan harus bersifat informatif, mengandung unsur yang bermanfaat, berisikan suatu informasi, mengandung unsur yang bermanfaat, baik sebagai pengetahuan umum maupun keterampilan khusus. Jadi ada pesan-pesannya itu di dalamnya bisa ketika anak ini mendengar, membaca, melihatnya,
itu langsung bisa mengambil pengetahuan di dalamnya, ada unsur-unsur moral di dalamnya, ada amanat yang bisa diterapkan oleh si anak ketika mendengar, membaca, ataupun melihat sastra tersebut. Nah, apa saja sih jenis-jenis sastra anak yang ada di Indonesia? Dongeng, puisi, ada puisi untuk anak-anak, fabel, atau ada yang tahu itu fabel apa? Ayo, apa itu fabel? Ada yang tahu cerita si kancil? Si buaya? Nah, cerita yang menyangkutkan tentang hewan di dalam cerita yang seolah-olah ini bisa berbicara, bisa berkomunikasi, kayak si kancil, si kancil dan kura-kura, itu banyak kan cerita-cerita tentang unsur binatang, yang jelasnya pada unsur binatang yang diceritakan, itu dikategorikan yang namanya adalah fabel. Ada cerpen, selanjutnya ada cerita jenaka, ada legenda, ada mitos, ada komik, ada drama, ada pantun. Ini jenis-jenis sastra anak yang ada di Indonesia. Kayak cerpen, ya cerpennya harus kategori dalam sastra anak. Kita masukkan dalam unsur ciri-ciri tadi. Kalau genre sastranya ada prosa, bentuk cerita, bisa cerpen, bisa novel, bisa legenda tadi, bisa main puisi, ada drama, ini genre dari sastra. Fungsi sastra. Jadi dari segi pragmatiknya atau unsurnya, sastra ini memiliki fungsi sebagai pendidikan juga hiburan. Jadi kita menonton suatu pertunjukan, misalnya drama, ini pasti ada unsur pendidikannya yang bisa kita ambil, lalu sebagai hiburan membuat kita senang, membuat kita tertawa ketika menonton atau melihatnya. Atau waktu kita membaca cerpen, ada nilai pendidikan yang bisa kita ambil dan hiburan yang buat kita senang ketika kita sudah membaca secara keseluruhan cerpen tersebut. Dari fungsi pendidikan memberikan banyak informasi yang pada akhirnya memberikan pesan moral pada anak. Kayak cerita anggaplah pada fabel cerita si kancil dan si kura-kura. Si kancil ini, yang pada ceritanya si kancil ini adalah berlagak sombong, dia cepat, si kura-kura ini lambat, dia mencemooh si kura-kura. Pada akhirnya dalam mereka melakukan perlombaan, akhirnya yang menang adalah si kura-kura. Kok bisa sih si kura-kura? Nah, hal inilah yang kita berikan pesan moral kepada anak-anak bahwa tidak boleh sombong. Jadi kita tidak boleh sombong dan yang lainnya. Karena kecepatan tidak selalu berakhir menang. Ternyata si kura-kura menjadi pemenang dalam lomba lari tersebut. Padahal yang kita ketahui kura-kura jalannya lambat. Nah, jadi setelah mendengar cerita, anak-anak bisa selain sebagai hiburan, itu mereka dapat menerima pesan moral yang bisa mereka terapkan. Oh, jadi kita itu nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya, Ibu dan Bapak semuanya. Sebagai fungsi hiburan, memberikan kenikmatan, kepuasan kepada anak. Jadi ada rasa bahagia setelah kita mendengarkan cerita si kancil dan si kura-kura tadi. Yang kita masuk ke fungsi yang kedua sekarang, sastra memiliki fungsi membentuk kepribadian dan menuntut kecerdasan emosi anak. Sastra memiliki fungsi membentuk kepribadian dan menuntun kecerdasan emosi si anak. Membentuk kepribadian. Dari fungsi pendidikannya tadi, yang saya bilang tadi, bahwa di akhir cerita bahwa diketahui bahwa kita ini nggak boleh sombong, harus mau berteman dengan siapa saja, seperti itu kan.
Nah, ini adalah membentuk kepribadian si anak. Membentuk kepribadian, oh ternyata kita tidak boleh sombong, harus sabar, jangan memilih-milih teman. Ini adalah membentuk kepribadian, lalu menuntun kecerdasan emosi si anak juga. Jadi anak kan berpikir nih, oh bahwa sombong adalah sesuatu yang salah. Nah, seperti itu kira-kiranya. Kita lanjut ya. Mengapresiasi karya sastra anak. Ada apresiasi secara langsung, apresiasi tidak langsung, pendokumentasian kegiatan kreatif. Sebelum saya masuk ke materi ini, ada yang tahu apa itu apresiasi? Ayo, apa itu apresiasi? Contoh seperti ini. Ibu dan Bapak semua menonton pertunjukan drama atau teater. Karena merasakan bahwa drama itu bagus, di akhir pertunjukan, Ibu dan Bapak memberikan aplaus. Aplaus yang sama sampai berdiri, malah sampai berdiri Ibu dan Bapak memberikan aplaus ketika menonton pertunjukan drama atau teater. Jadi apa itu apresiasi? Iya, betul. Jadi apresiasi itu adalah mengapresiasi atau memberikan suatu penghargaan. Penghargaan tidak selalu berupa uang. Jadi kegiatan kita yang memberikan tepuk tangan atau aplaus tadi adalah sesuatu kegiatan apresiasi. Ini masuk kemana? Masuk ke apresiasi secara langsung. Oke, kita masuk ke materi. Apresiasi atau cara menghargai suatu karya sastra dengan cara apresiasi secara langsung. Dengan cara pertama, kita membaca sastra anak, mendengarkan sastra anak tersebut, menonton pertunjukan. Nah, bukan hanya memberikan aplaus artinya. Ketika ibu datang, bapak dan ibu datang, menonton suatu pertunjukan, itu salah satu bentuk apresiasi. Oke. Kedua, kegiatan apresiasi tidak langsung. Nah, sekarang kita termasuk ke dalam apresiasi tidak langsung. Kenapa, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Oke, ada yang tahu saya jelaskan. Kenapa sekarang kita termasuk ke dalam apresiasi tidak langsung? Kita sedang mempelajari sastra ya, tentang bagian teori. Mengapa kita belajar tentang teori sastra di sini? Tadi ada ilmu sastra, dari ilmu sastra, ada sastra Indonesia, sastra anak, nah ciri-ciri sastra anak. Nah, jadi mempelajari teori sastra termasuk ke dalam apresiasi secara tidak langsung. Yang kedua, mempelajari esai, mempelajari kritik sastra, mempelajari sejarah sastra, termasuk mengapresiasi atau menghargai karya sastra secara tidak langsung. Bahwa sekarang kita sedang mengapresiasi karya sastra, mengapresiasi sastra secara tidak langsung. Ketiga adalah kegiatan pendokumentasian. Contohnya anak-anak kita minta membuat clipping tentang puisi, membuat clipping tentang apa yang berkaitan tentang sastra, atau kita membuat video, tentang suatu deklamasi puisi, tentang deklamasi puisi anak, nanti Bapak dan Ibu nanti mengajarkan drama, lalu memvideokannya. Drama tersebut termasuk ke dalam kategori mengapresiasi karya sastra anak dalam bentuk dokumentasi. Yang keempat adalah kegiatan kreatif. Dalam apresiasi sastra anak, segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kecintaan, dan penghargaan
terhadap sastra anak adalah suatu kegiatan apresiasi kreatif ibu dan bapak sebagai guru di sini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kecintaan, dan penghargaan terhadap sastra anak yang bakal bapak ibu ajarkan kepada anak ibu, didik ibu nantinya. Ini ada unsur intrinsik yang membangun, kayak tokoh atau penokohan. Nah, kita masuk ke fabel tadi. Jadi setelah misalnya contohnya adalah ibu dan bapak memperdengarkan atau mempertontonkan nanti suatu fabel yang dengan judul Si Kancil dan Si Kura-Kura. Jadi si anak tadi bisa menelaah unsur intrinsik dari prosa tersebut. Tokohnya siapa saja, ada kura-kura, ada si kancil, ada harimau di dalamnya contohnya, ada si gajah. Temanya apa misalnya? Nah, temanya adalah tentang apa? Tentang pendidikan, tentang tidak boleh sombong. Ada alurnya. Bagaimana alur ceritanya? Ini maju atau mundur ya? Biasanya kalau untuk cerita anak, alurnya ini biasanya bergeraknya maju. Latar atau dari segi tempat. Tempatnya adalah misalnya ada sebuah hutan. Latar settingnya ini sore hari di sebuah hutan. Gaya penceritaannya, lalu ada juga yang ini belum dimasukkan, adanya namanya amanat. Ini adalah unsur intrinsik dari prosa. Unsur intrinsik puisi seperti apa? Ada persajakan, ada orkestrasi. Dari segi bunyi, dari segi arti, ada unsur estetik, satuan arti, kata, frase, dan kalimat. Oke, baiklah. Materi kita sudah selesai. Jadi apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Ada yang tahu apa itu sastra anak tadi? Ayo, apa itu sastra anak? Oh ya, silakan Ibu Beta. Iya, sastra anak adalah karya seni yang imajinatif, yang baik lisan ataupun secara tertulis, khususnya dapat dipahami oleh anak, mempunyai apa tadi? Mempunyai pesan atau amanat, bahasanya indah. Ya. Bagus sekali Bu Beta atas jawabannya. Ada yang mau menambahkan jawaban Ibu Beta? Apa yang kurang tadi? Ada pesan moral kata Ibu Beta tadi. Iya, ceritanya mudah dipahamin. Ceritanya mudah dipahami. Karena dia kode dikonsumsi atau dipergunakan untuk anak-anak, jadi bahasanya sederhana, mudah dipahami, ada amanat atau pesan moral di dalamnya, baik itu lisan maupun sastra yang berbentuk tertulis. Dan menurut Sarompait tadi apa saja? Ada 3 ciri dari karya sastra anak. Yang pertama adalah, ayo, ya, Andi, Bapak Andi, silakan Pak Andi. Unsur Pak Oi. Unsur apa tadi Pak Andi? Ya, pertama ada unsur pantangan. Siapa yang tahu yang kedua ada apa? Penyajian. Betul, penyajian dengan gaya secara langsung. Yang ketiga, ya siapa? Jangan Pak Andi lagi, ayo coba yang lainnya. Nisa, Ibu Nisa, apa Ibu Nisa? Bagus sekali, yaitu adalah fungsi terapan. Jadi, karya sastra anak itu tadi bentuknya apa saja? Ya, betul, ada namanya legenda, ada fabel, ada dongeng, ada komik, ada apa lagi? Ada puisi, ada drama. Iya. Jadi, kalau ibu dan bapak semua harus memilih yang namanya
harus tahu yang mana untuk cerita khusus untuk anak berdasarkan ciri-ciri dari Triunsar 4 ayat tadi. Harus tahu bahwa kalau sudah tahu dengan ciri-cirinya, maka Ibu bisa memahami, mengkategorikan bahwa ini adalah karya sastra yang cocok untuk anak, mana yang bukan. Jadi jangan sampai salah pilih lagi ya. Nanti ini kategorinya adalah untuk dewasa. Walaupun di dalam tadi kayak cerita bawang putih, bawang merah, Cinderella, walaupun ada unsur kekerasan, akan tetapi di sini ada kemenangan dari tokoh protagonis di dalamnya. Maka ini termasuk ke dalam karya sastra anak. Oke, sekian materi kita pada hari ini ya. Kita lanjutkan di sesi web kita yang kelima. Jangan lupa tugas sesi 2 sudah ada di LMS. Silakan dikerjakan. Ada waktu 1 minggu ke depan sebelum tab kelima kita mulai. Jadi silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena tugas 1, 2, 3 adalah tugas wajib yang Bapak Ibu harus kerjakan. Terus jangan lupa juga artinya membaca modul, tadi sudah modul 5, sekarang, artinya minggu depan kita membahas mengenai modul 6 dan modul 7. Yang pastinya modul 6 nanti ini berkaitan pada modul 7. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat baca modulnya.